Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulisa Rikasari dari kelas 12 APAT Agribisnis Perikanan Air Tawar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara memperoleh sertifikat halal dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Simak videonya ya. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama, sebelum kita mendaftarkan produk kita ke MUI, yang pertama kali kita lakukan adalah memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJA. Jadi, sebuah perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23.000. Selain itu, perusahaan atau produsen diharuskan untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LPPOM MUI yang berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online atau e-training. Yang kedua, yaitu menerapkan sistem jaminan halal atau SJH. Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, maka sebuah perusahaan diharuskan untuk menerapkan sistem jaminan halal terhadap perusahaannya seperti penetapan kebijakan halal, penetapan tim manajemen halal, pembuatan manual SJA atau sistem jaminan halal, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait sistem jaminan halal, pelaksanaan internal audit, dan juga kaji ulang manajemen. Yang ketiga, yaitu menyiapkan dokumen sertifikasi halal. Jadi, syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan yang akan mendaftarkan produknya ke MUI yaitu daftar produk. Maksudnya yaitu produk apa saja yang ingin Anda daftarkan ke MUI yang ingin Anda untuk sertifikasi halal. Yang kedua yaitu daftar bahan. Daftar bahan ini adalah daftar dari bahan-bahan yang akan diolah untuk pembuatan produk Anda dan dokumen bahannya. Daftar penyembeli atau RPH, matriks produk, manual SJH atau manual SJH, diagram alur proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, dan juga bukti pelatihan internal serta bukti audit internal. Yang keempat, yaitu lakukan pendaftaran sertifikat halal. Pendaftaran sertifikasi halal bisa dilakukan secara online pada sistem Serol melalui www.elpommui.org. Setiap perusahaan diharuskan untuk membaca user manual Serol terlebih dahulu agar memahami prosedur sertifikasi halal. Nah, setelah proses upload data sertifikasi, maka baru dapat diproses oleh LPPOM MUI. Yang kelima yaitu lakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi. Nah, setelah melakukan upload data, maka setiap perusahaan harus melakukan monitoring pre-audit untuk pembayaran akad sertifikasi. Lalu, untuk monitoring audit lebih baik dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre-audit. Selain itu, pembayaran audit sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Serol dan dibayarkan sesuai biaya akad serta menandatangani akad. Kemudian, lakukan pembayaran di Serol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email bendahara.lppom@halalmui.org. Yang keenam yaitu pelaksanaan audit. Tahap ini akan diadakan saat perusahaan sudah berhasil melewati tahap pre-audit dan akad yang sudah disetujui. Agenda ini dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang telah disertifikasi. Yang ketujuh, melakukan monitoring pasca audit. Nah, jadi pada tahap ini perusahaan disarankan melakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit atau data yang Anda upload dan bisa langsung diperbaiki apabila terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan pada saat mengupload data. Yang kedelapan, memperoleh sertifikat halal.
Setelah melewati ketujuh tahap sebelumnya, maka perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk soft copy di Serol ataupun mengambil di kantor LPPOM MUI Jakarta, dan juga dapat dikirim di alamat perusahaan. Tak lupa, sertifikat ini berlaku selama 2 tahun. Alur permohonan sertifikat halal dapat dilihat pada alur proses berikut ini. Yang pertama yaitu pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal. Lembaga BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan. Setelah itu, menetapkan LPH yang telah dipilih oleh pemohon. Lembaga LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Lembaga MUI melaksanakan ketetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Setelah itu, menerbitkan sertifikat halal. Yang terdapat di dalam sertifikat halal yaitu yang pertama data pelaku usaha, mulai dari nama pelaku usaha, usaha ini dijalankan, bahan-bahannya, data pelaku usaha, yaitu nama dan jenis produknya, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produknya, dan sistem jaminan halal. Sedikit tentang pemahaman. Jadi, sertifikat halal ini sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk tidak mengandung unsur yang haram atau bahan baku dan pengolahannya dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam. Berikut video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.